Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran hari ini yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 semester 1. Hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas mengenai kitab Taurat dan kitab Zabur, kali ini kita akan membahas mengenai kitab Injil dan Al-Quran. Untuk itu, mari simak materi berikut ini. Baiklah, kita lanjut materi pada hari ini, yaitu iman pada kitab-kitab Allah. Bagian kedua, kalau kemarin sudah kita bahas mengenai pengertian iman, dalil nakli iman kepada kitab Allah, macam-macam kitab Allah. Kemarin sudah kita bahas mengenai macam-macam kitab Allah, ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil. Kita masuk ke materi kitab Injil. Secara bahasa, Injil artinya adalah pengabaran yang baik atau sebagai kabar yang baik. Datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa di Yerusalem dengan bahasa Ibrani untuk mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Di dalam Quran surat Maryam ayat 30 yang artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi di sini pernyataan Nabi Isa bahwasanya beliau adalah seorang hamba Allah dan juga seorang nabi. Secara umum, kitab Injil berisi tentang pertama perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Jadi di dalam Injil pun menerangkan bahwasanya Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Tidak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang selanjutnya membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi kitab Injil itu menerangkan keberadaan Taurat dan menyempurnakannya. Selanjutnya menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang nomor 4 menjelaskan bahwa kelak akan datang Nabi setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad atau Muhammad yang menjadi penyempurna para nabi. Itu beberapa isi pokok kitab Taurat, kitab Injil. Sekarang kita bahas mengenai kitab Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran itu adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan supaya dijadikan sebagai pedoman hidup dan untuk orang yang membacanya itu bernilai ibadah. Kalau wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Daud itu disebut kitab Zabur. Kalau untuk wahyu yang turun kepada Nabi Musa namanya kitab Taurat. Kalau wahyu yang untuk diberikan kepada Nabi Isa namanya Injil. Sedangkan kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bernama Al-Quran. Di dalam surat Al-Imran ayat 3 Allah SWT berfirman yang artinya Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran ayat 3. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad. Yang selanjutnya malaikat Jibril menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata kepada Nabi Muhammad SAW
Selanjutnya wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Yang nomor 4, malaikat ini menampakkan dirinya pada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ataupun wujud yang asli. Manfaat diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama adalah agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Karena kalaupun Al-Quran itu diturunkan secara langsung, maka secara tidak langsung yang menerima ataupun masyarakat sekitar itu belum tentu bisa untuk memahami. Tetapi kalaupun diturunkan secara berangsur-angsur, maka akan sesuai dengan konteks yang ada pada masa itu. Turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi, dan juga untuk memudahkan untuk diingat dan dihafal. Di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada masa itu, pada masa sahabat. Ketika terjadi suatu permasalahan, itu jawab dengan Al-Quran. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. Karena segala sumber hukum Islam itu selalu mengacu pada Al-Quran. Di dalam Islam ada sumber hukum Islam, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber hukum yang pertama dan yang utama. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai pedoman hidup. Yang kedua sebagai rahmat bagi alam semesta, pemberi petunjuk, dan juga sebagai peringatan, sebagai pembeda ataupun al-furqan, sebagai pelajaran, dan juga sebagai sumber ilmu. Nomor 8, Al-Quran sebagai sumber hukum, sebagai pengobat ataupun obat penyakit jiwa, as-sifah, sebagai kabar gembira tentang adanya surga bagi orang-orang yang soleh. Di dalam Al-Quran isi kandungannya ada beberapa poin. Di sini ada 6. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu membahas mengenai keesaan Allah, bahwasanya Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu Maha Esa. Dan juga akidah ini di dalam kitab-kitab yang lainnya seperti dalam Zabur, Taurat, Injil itu juga ada, bahwasanya Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Isi kandungan Al-Quran yang kedua yaitu adalah akhlak. Bagaimana akhlak manusia kepada manusia, akhlak manusia kepada Allah, dan juga akhlak manusia kepada alam semesta. Ini terangkum juga dalam Al-Quran. Untuk nomor 3, isi kandungan Al-Quran yaitu adalah ibadah. Ibadah yaitu adalah pengabdian, penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Di sini ibadah dibagi menjadi 2, ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Untuk ibadah mahdhah yaitu adalah ibadah yang langsung kepada Allah. Contohnya adalah seperti sholat, puasa, itu langsung kepada Allah. Untuk ibadah ghairu mahdhah yaitu ibadah yang bersinggungan dengan sesama manusia. Contohnya sedekah, zakat, dan sebagainya. Jadi ada 2 bentuk ibadah tersebut, yang mahdhah langsung, dan yang kedua yang ghairu mahdhah yang tidak langsung kepada Allah tapi melalui manusia. Yang keempat, isi kandungan Al-Quran yaitu adalah syariat. Di sini syariat mengatur mengenai hukum-hukum Islam.
Jadi mulai hukum fikih itu menjelaskan dari beberapa hal, banyak hal di situ dijelaskan. Terus untuk nomor 5 isi kandungan Al-Quran yaitu adalah muamalah. Muamalah ini bagaimana manusia berhubungan dengan manusia. Itu memuat banyak hal, diantara mengenai hukum pidana, hukum pernikahan, mawaris, hukum jual beli dan sebagainya, masih banyak lagi cabang-cabangnya. Untuk isi kandungan Al-Quran nomor 6 yaitu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya teknologi itu sangat penting. Di 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim wasamsu tajri mustaqorilaha, bahwasanya matahari itu berputar pada porosnya. Matahari berputar pada porosnya, bumi juga berputar pada porosnya. Itu 1400 tahun lalu sudah dikemukakan. Padahal ilmu pengetahuan yang sekarang mengenai tata surya itu baru dikembangkan abad-abad akhir ini. Itu untuk ilmu pengetahuan. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di dalam Al-Quran ketika kita membacanya maka bernilai ibadah. Apalagi kalau kita membaca dan kita mengamalkannya, itu lebih banyak nilai ibadahnya. Sekian dari penjelasan pertemuan kali ini. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian mata pelajaran hari ini mengenai iman kepada kitab-kitab Allah bagian kedua. Untuk tugas, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.